wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatul Mardiah, mahasiswi PPG Daljab, kategori 1 gelombang 2 2023, LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini 30 November 2023 akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 8 dengan tema Infak di Jalan Allah, model pembelajaran kooperatif learning. Selamat menyaksikan. Pembelajaran Al-Quran Hadis. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan dirapikan dulu bajunya. Nah, Ilham, tolong dirapikan hasutnya. Kamu hasutnya mana? Tinggalan, biasa dipakai ya? Ya. Oke? Sudah, ayo dirapikan Mas Ilham. Sudutnya tolong yang rapi. Oke, untuk pembelajaran hari ini sebelum kita mulai, seperti biasa kita awali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Mas Selina untuk pimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih Mas Jamina. Ya, anak, hari ini kita akan mempelajari materi yang masih ada kaitannya dengan materi kemarin, masih tentang seputar infak. Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa saja? Masih ingat? Apa saja? Yang pertama, pengertian infak. Terus kemudian dan infak wajib. Kemarin apa? Pengertian infak. Membelanjakan atau mengeluarkan harta. Kemudian yang kedua, hukum infak ada berapa kemarin? Apa saja? Contohnya infak wajib apa saja? Ayo. Kafaroh, bayar apa? Oke, kira kalian sudah paham tentang materi kemarin? Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi yang masih ada kaitannya dengan kemarin, dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melafalkan hadis tentang infak di jalan Allah. Jadi kita nanti akan belajar teks hadisnya. Kalau kemarin kita belajar tentang pengertiannya, terus macam-macam hukum dan ayat Al-Qur'annya. Kalau sekarang yang akan kita pelajari adalah hadis ya. Melafalkan hadis tentang infak di jalan Allah, kemudian memahami hadis tentang infak di jalan Allah, tidak hanya melafalkan tapi juga memahami kandungannya. Kemudian yang ketiga, menganalisis hadis tentang infak di jalan Allah. Jadi hadis yang akan kita pelajari nanti itu tidak hanya satu, ada beberapa. Kemudian nanti kita analisis antara hadis satu dengan hadis lainnya. Ada hubungan apa tidak? Paham ya? Nah itu
Saya harap anak-anak bisa mengikuti pembelajaran mulai dari awal sampai akhir dengan baik. Oke anak-anak, hari ini akan Bu Jamil bentuk kelompok. Tapi nama-nama kelompoknya sudah Ibu share tadi malam di grup WA. Masih ingat nama-nama kelompoknya? Masih ingat ya? Masih. Ada kelompok apa saja? Auditori, visual, dan kinestetik. Nah, silakan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Ayo silakan, ayo silakan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Nah, sebelum kita melihat video pembelajaran yang nanti akan berhasil tayangkan, Ibu mau tanya dulu. Apa dampak positif dari infak di jalan Allah bagi diri pribadi, masyarakat, juga agama? Jadi dampak positif dari infak itu apa? Apa ada yang tahu? Ya, Mbak Waiwa. Membantu sesama, pahala terus mengalir, tidak akan juga kepada sekalian. Dapat membantu sesama, terus apa lagi? Pahalanya sekali ini untuk diri pribadi dan untuk ukhuwah Islamiyah, untuk apa agama? Mempererat ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Tali persaudaraan antara sesama Islam. Tepuk tangan untuk Mbak Waida. Anak-anak silakan perhatikan video pembelajaran berikut ini tentang infak di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini? Mudah-mudahan kita Allah senantiasa diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran Al-Quran Hadis dengan baik. Anak-anak, tema kita pada hari ini adalah tentang infak di jalan Allah. Dengan tujuan pembelajaran yaitu melafalkan hadis tentang infak di jalan Allah, kemudian memahami hadis tentang infak di jalan Allah, dan menganalisis hadis tentang infak di jalan Allah. Hadis-hadis tentang infak di jalan Allah salah satunya adalah di hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla wa bada biman ta'ul wa khairu sadaqati ad-dhahri lina wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihillah. Arti hadis tersebut adalah dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggungan, dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Penjelasan hadis tersebut dalam hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, Rasulullah menjelaskan bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya bahwa orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Namun demikian bukan berarti jika kita diberi sesuatu oleh orang lain kita tidak boleh menerima. Bukan seperti itu maksudnya. Ini jika ada orang yang memberi hadiah, maka kita boleh menerima tanpa harus meminta. Nah, ini seperti yang dicontohkan pada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah menegur sahabatnya, yaitu Umar bin Khattab, karena Umar tidak mau menerima pemberian dari Rasulullah. Maka Rasulullah pun menegurnya sebagaimana sabdanya, ambillah pemberian ini, harta yang datang kepada
tidak mengharapkan kedatangan dan juga tidak memintanya, maka ambillah. Dan apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, maka jangan memperturutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tentang keutamaan infak dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yasbiru al-ibadu fihi illa malakani yanzilan. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumsikan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan khalafan." Tidak ada satu hari pun di mana pada harinya seorang hamba ada padanya, melainkan dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan malaikat lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang gila." Hadis riwayat Muslim. Lalu, apa perbedaan antara infak dan sedekah? Infak mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi, yaitu harta atau benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Sedangkan sedekah mempunyai arti lebih luas daripada infak, yaitu pemberian barang atau jasa yang bersifat materi dan non materi, seperti mengajarkan ilmu pengetahuan, siuman, dan mendoakan orang lain. Nah, ini salah satu hikmah berinfak dan bersedekah. Yang pertama adalah dimudahkan dalam rezeki. Hidup tenang, jauh dari kegelisahan, akan menambah rezeki. Didoakan malaikat, mendapat pahala dari Allah dan dihapus dosa-dosanya. Itu sebagian dari hikmah berinfak dan bersedekah. Anak-anak, mungkin hanya ini pengertian dari infak dan beberapa hadis yang menerangkan tentang infak yang bisa ibu sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak-anak juga bagi ibu pribadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kalian sudah mendengarkan video pembelajaran tadi. Mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum dibagikan LKPD-nya? Ditulis langsung kandungannya, ditulis dengan artinya. Jadi nanti kalian kelompok visual menulis di kertas berwarna ini, nanti dicari hadis yang berhubungan dengan infak sesuai dengan video pembelajaran tadi. Terus kemudian ditulis terjemahnya. Nanti di LKPD ini ada petunjuknya masing-masing ya. Jadi ada petunjuknya masing-masing. Baca petunjuk dulu, baru kemudian mengerjakan LKPD ya. Kalau untuk kelompok visual nanti membuat gambar hadis-hadis yang menerangkan tentang infak. Terus kemudian tulis terjemahnya ya. Setelah tulis terjemahnya, tulis kandungan hadisnya. Paham? Ada pertanyaan lagi? Anak-anak yang lain? Ada pertanyaan? Tidak ada? Silakan untuk kelompoknya maju ke depan untuk menerima LKPD. Fitani, silakan maju. Kelompoknya dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Ya, Nak ya?
hadis satu-satu nanti sampai hadis. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda biman ta'ul wa khairus sadaqati an dhahril ghina wa may yasta'fif yu'ifahullah wa may yastawni yu'tihillah rawahul Bukhari. May yastawni Oke anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD sesuai dengan tugas kelompoknya masing-masing. Semuanya sudah mengambil foto, sudah mengambil kalkulator. Nanti giliran kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan kelompoknya. Gue tanya sekarang, siapa yang mau presentasi lebih dulu? Kelompok visual, oke ya. Nomor 2 kelompok auditori, oke. Berarti kelompok kinestetik untuk presentasi yang ketiga. Oke, sekarang silakan maju untuk kelompok visual. Tepuk tangan dulu nak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu hadis tentang infak. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumsikan khalafan fayaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Artinya, Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak satu hari yang dimana pada pagi hari seorang hamba ada kata dengan dua malaikat turun padanya. Salah satu di antara kedua berkata, Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan yang lainnya berkata, Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir. hadis yang kedua, An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadu ulya khairun min al-yadi sufla wa bida bima taru wa sadaqati an yusri rinan mana yastaghfir yu'ifallah wa man yastaghfir yu'linillah. Jadi kandungan kedua tersebut ialah keutamaan berinfak, yaitu sama yang di atas atau orang yang memberi lebih daripada orang yang meminta atau menerima. Dan malaikat akan mendoakan kepada mereka agar Allah menggantikan harta orang yang menginfakkan hartanya di jalan. Dari presentasi kelompok visual, mungkin ada yang mau ditanyakan, Nak? Ya, Mbak Dewi, silakan. Maksud dari yang menjadi tabungan untuk apa? Maksud dari yang menjadi tabunganmu dari hadis ini, yang menjadi tabungan itu apa, Mbak? Maksudnya adalah kita bersedekah dimulai dari keluarga kita dahulu sebelum kepada orang lain. Nah, maksudnya itu kita bersedekah dianjurkan untuk apa? Mendahulukan keluarga terlebih dahulu, baru orang lain. Mbak Devi, yang lain
Oke, tepuk tangan untuk kelompok visual. Untuk kelompok 2, kelompok auditori silakan maju ke depan. Tepuk tangan. Kelompok auditori silakan. Silakan kelompok auditori untuk presentasikan hasil kelompoknya. Sudah ada di layar, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok auditori akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami. Ya, silakan Nak, presentasikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malin yaumi yakul berarti amal malakani yang silang ipaya kudu Allahumma Allahumma ati musikan. Dan Tiga, dari Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satu hari di mana-mana hatinya seorang hamba apabila dilahirkan dua mereka turun tetapi salah satu di antara mereka berdoa. Berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang beriman." Dan yang lainnya berkata, "Ya Allah, berikanlah harta orang yang riwayat Bukhari Muslim." Kandungan bahwa tersebut di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW mengabarkan sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah SWT menggantikan harta orang yang beriman. Terima kasih. Tepuk tangan. Lanjut sekarang kelompok kinestetik. Tepuk tangan kelompok kinestetik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kasihan yang Akhirnya ada Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak satu hari pun di mana pada harinya seorang hamba ada padanya melainkan dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah rezeki bagi orang yang berinfak." Dan yang lainnya berkata, "Ya Allah, tunjukkanlah harta orang yang kikir." Hadis riwayat Bukhari Muslim. terima kasih. Oke, tadi kalian sudah presentasikan hasil dari masing-masing kelompok, baik dari kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi sudah Ibu koreksi, semuanya bagus, semuanya betul, walaupun masih ada 1-2 perbaikan. Ya, nggak apa-apa, kita masih proses belajar. Untuk pendalaman materi pada hari ini, silakan diperhatikan hadis pada layar PowerPoint berikut ini. Hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Saya bacakan, kita atau kalian nanti menirukan. Paham ya? An Hakim bin Hizam.
dianjurkan memberikan infak, sedekah itu ke orang-orang terdekat kita terlebih dahulu, baru kalau keluarga kita sudah tercukupi baru ke orang lain. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan beri kecukupan. Oke anak-anak, kita sudah belajar tentang infak hari ini. Sudah pasti kalian sudah bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa saja nak yang sudah kita pelajari hari ini? Kandungan infak tadi apa saja hikmahnya dari hadis tersebut? Didoakan oleh malaikat. Apa lagi? Oke, Allah akan melipat gandakan, mengganti apa? Harta orang yang berinfak. Itu kesimpulan dari hadis hari ini. Oke anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Bagian mana? Katakan menyenangkan ya? Coba kita ulangi lagi, berdiri lagi. Biar menyenangkan pembelajaran hari ini. Tepuk semangat. Oke anak-anak, materi kita hari ini untuk semester ganjil sudah selesai. Minggu depan kita akan melaksanakan asesmen akhir. Jadi materinya termasuk yang saya terangkan barusan tentang infak. Saya harap kalian belajar di rumah masing-masing, kurangi penggunaan HP yang tidak bermanfaat. Kalau untuk cari referensi boleh lah, tapi kalau untuk hanya main game dan lain sebagainya tolong dikurangi. Ya, paham nak ya? Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nanti di rumah dipelajari lagi ya. Karena minggu depan kita sudah melaksanakan asesmen akhir. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah.